Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia kebangkitan pertama pada Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 dan rahasia pengangkatan atau rapture. Biarlah firman-Nya yang menjawab, karena semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita tinggal meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk mengerti setiap firman yang disampaikan, terlebih dalam kitab Wahyu. Ketika kita membaca Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun, maka pertanyaannya adalah yang pertama, kapan kebangkitan pertama terjadi, atau kapan kerajaan 1000 tahun itu dimulai? Kapan kebangkitan kedua terjadi? Siapa yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan siapa yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua? Kapan terjadi kebangkitan pertama? Yang pertama, pada saat 1000 tahun damai dan pemerintahan Kristus. Yang kedua, pada saat takhta-takhta diletakkan. Dan yang ketiga adalah pada saat kebangkitan di awan-awan, atau pada saat kebangkitan. Semua itu terjadi pada saat sangkak Allah ketujuh. Kapan terjadi kebangkitan pertama? Yang pertama, saat pemerintahan Allah dimulai. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat ketujuh meniup sangkak Allahnya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Artinya bahwa 1000 tahun itu terjadi pada saat pemerintahan Allah turun atas dunia pada sangkak Allah ketujuh. Kita bisa baca Wahyu yang kedua adalah pada saat takhta-takhta diletakkan, atau pada saat pelantikan raja dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kita bisa baca dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 5. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Jadi orang-orang mati tidak semua bangkit. Kita bisa baca dalam Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah air, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ini raja-raja ini mereka datang pada pesta perjamuan karena ada pelantikan raja di saat pesta perjamuan. Mereka ini didudukan di takhta-takhta. Kita baca dalam Wahyu 4 ayat 2 sampai 4. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga, dan takhta itu duduk seseorang, dan sekeliling takhta itu ada 24 tua-tua, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua dan memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka.
Jadi ada hubungannya dengan Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun di mana takhta-takhta diletakkan dengan pada saat sangkak Allah ketujuh pesta perjamuan kawin. Kita lihat pada Daniel 7 ayat 9 sampai 10, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu duduklah majelis pengadilan, dibukalah kitab-kitab. Ini ada hubungannya dengan sangkak Allah ketujuh, takhta-takhta diletakkan dan dimulainya kerajaan 1000 tahun. Kita bisa lihat dalam Wahyu 10 ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkak Allah dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia telah meniup sangkak Allahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Wahyu 10 berbicara tentang kitab terbuka dan keputusan-keputusan rahasia Tuhan terbuka dan kitab-kitab yang termaterai terbuka pada sangkak Allah ketujuh. Dan ini ada hubungannya dengan Daniel di mana takhta-takhta itu diatur di surga, diletakkan di surga, dan itulah mulai 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun damai dimulai. Kita bisa lihat pada saat bunyi nafiri terakhir pada sangkak Allah ketujuh akan ada kebangkitan pertama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkak Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Inilah kebangkitan pertama. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi saudara-saudaraku, ini ada tahapan kebangkitan pertama orang-orang mati, baru kemudian pengangkatan setelah 1000 tahun damai. Ini artinya bahwa siapa saja yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan pertama, satu, orang-orang mati di dalam Kristus. Dua, dalam sekejap mata umat Tuhan yang masih hidup diubahkan menggunakan tubuh surgawi. Mereka menerima kerajaan Allah seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan orang-orang yang mati lebih dulu di dalam Kristus, karena mereka akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian orang-orang yang hidup akan diubah dalam sekejap mata. Siapa yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama? Yang pertama, kebangkitan pertama hanya pada orang-orang yang mati di dalam Kristus, sedangkan yang mati suri akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dua, yang lainnya akan beristirahat sampai kerajaan 1000 tahun selesai. Kita bisa baca dalam Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Di dalam Daniel 12 ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Artinya di kesudahan zaman akan ada kebangkitan lagi untuk menerima bagian Tuhan, yaitu kebangkitan kedua. Dengan demikian kebangkitan pertama terjadi
untuk satu, orang-orang mati di dalam Kristus; dua, orang-orang mati suri karena nama Kristus, mereka akan memerintah secara roh di udara; ketiga, kebangkitan rohani bagi orang-orang Kristen yang masih hidup diubahkan menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi dalam sekejap mata orang yang masih hidup diubahkan menggunakan tubuh surgawi, dan dengan demikian bahwa maut tidak berkuasa atas mereka. Kapan kebangkitan kedua? Setelah 1000 tahun damai di kesudahan zaman. Kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita baca 1 Tesalonika ini, kebangkitan pertama adalah orang-orang mati, dan itu membutuhkan selama waktu 1000 tahun, ada kerajaan 1000 tahun, ada zaman baru, barulah kebangkitan orang-orang yang masih hidup saat itu ketika Tuhan datang. Pada saat kesudahan zaman, itulah akan ada kebangkitan orang-orang yang masih hidup. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, hukuman yang terakhir. Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi kebangkitan kedua terjadi pada kesudahan zaman, di mana semua orang mati mulai dari penciptaan dunia ini akan dibangkitkan dan mereka akan dihakimi. Kita bisa baca selanjutnya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi saudara-saudaraku, pada kesudahan zaman akan ada kebangkitan kedua, dan kebangkitan orang-orang yang masih hidup pada kesudahan zaman, mereka akan terangkat hidup-hidup, mereka akan mengalami pengangkatan atau rapture, dan bertemu Tuhan di awan-awan, karena pada saat itu dunia dihancurkan. Pada saat itu dunia akan lenyap dari takhta Tuhan. Dan dengan demikian kematian pertama itu hanya sebagian orang-orang mati saja yang dibangkitkan, dan mereka inilah yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus melalui pemerintahan Allah yang turun ke bumi, dan mereka memerintah secara roh di udara. Apakah terjadi pengangkatan atau rapture? Pengangkatan hidup-hidup akan terjadi, tetapi bukan terjadi di akhir zaman. Karena di akhir zaman adalah kebangkitan pertama. Pengangkatan terjadi di kesudahan zaman ketika bumi dihancurkan. Jadi orang-orang yang masih hidup di akhir zaman, mereka diubahkan menggunakan tubuh surgawi atau tubuh yang tidak dapat binasa. Banyak orang tidak bisa membedakan mana akhir zaman dan mana kesudahan zaman. Apa yang terjadi di akhir zaman, apa yang terjadi di kesudahan zaman. Ingat bahwa pada saat akhir zaman, kita masih ada lagi zaman baru atau zaman kerajaan 1000 tahun. Barulah kita bisa menuju pada kesudahan zaman. Oleh sebab itu, nantikan materi saya selanjutnya tentang rahasia zaman, tentang akhir zaman,
tentang zaman baru, zaman raja-raja dan bangsa-bangsa, dan kesudahan zaman. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim Doa Zion Kingdom.